Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kami berharap dalam keadaan sehat dan kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga sore hari ini dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk mengundang firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari memuji Tuhan dari Gita Bhakti 2 bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga-keluarga Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini agar berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 73 ayat 21 hingga yang ke-28. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Dan kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca ayatnya yang tercetak keluar. Selanjutnya jemaat ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 73 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 yang menyatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku.
Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertailah kami Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah ini sehingga kami mampu beribadah dengan baik, dan ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-11 hingga ayat ke-26 yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya harap Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan. Dan saya selalu berdoa akan Bapak Ibu sekalian selalu dapat diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kebutuhan, maka kebutuhan itu biasanya ada kebutuhan fisik maupun kebutuhan spiritual. Kebutuhan fisik dan spiritual itu tentunya diperlukan untuk menunjang seluruh keberadaan dalam hidup ini. Dan untuk menunjang itu dibutuhkan pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan tersebut ada yang dapat diisi dan dipenuhi oleh diri sendiri, tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan kehadiran orang lain di dalam kehidupan ini. Pada akhir-akhir ini mungkin kita mendengar kerusuhan di Amerika yang berkaitan dengan rasisme. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengingat sebuah cerita tentang sepasang sahabat bernama Tom Hartner dan Jesse Brown. Tom Hartner dan Jesse Brown ini adalah sepasang pilot, sepasang sahabat yang bekerja di Dinas Angkatan Bersenjata Amerika pada waktu tahun 1950-an. Apa yang menarik dari kisah kedua sahabat ini? Tom Hartner dan Jesse Brown berbeda ras. Tom Hartner adalah orang kulit putih, sedangkan Jesse Brown adalah orang kulit hitam. Namun menariknya, orang kulit putih dan orang kulit hitam yang diwakilkan oleh Tom Hartner dan Jesse Brown ini ternyata bisa bersahabat. Walaupun dalam tantangannya, Tom Hartner dan Jesse Brown seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dari kedua ras, baik orang kulit hitam maupun orang kulit putih. Namun mereka tetap bersikukuh untuk menjalin persahabatan. Hal ini tercermin juga ketika pada waktu tahun 1950-an, saat Amerika melakukan operasi di daerah Korea Utara, Jesse Brown mengalami kecelakaan. Pesawatnya jatuh di tengah-tengah gunung yang bersalju. Ketika melihat Jesse Brown jatuh di gunung tersebut, Tom Hartner tanpa berpikir panjang, dia juga menjatuhkan pesawat yang dikendarainya
untuk bisa bersama dengan Jesse Brown. Mungkin kita bertanya, mengapa Tom Hartner memutuskan hal tersebut? Harus kita ingat bahwa ketika seorang sahabat, ketika seorang teman sudah memilih sahabat dan sudah memperjuangkan persahabatannya, maka sangat besar kemungkinannya dia akan melakukan apapun demi sahabatnya. Persahabatan, kesetiakawanan itulah yang juga berusaha dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya, di dalam karyanya di tengah-tengah dunia ini. Dalam teks Alkitab kita melihat bahwa Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ketika berbicara orang Samaria, maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan tentunya tahu dan mungkin juga sudah pernah mendengar interaksi antara orang Yahudi dan Samaria sangat tidak mungkin dapat terjadi, mustahil. Karena sesungguhnya dalam pemikiran orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang kafir, orang yang tidak tahir. Namun Yesus ingin mengatakan bahwa di dalam dunia ini kita harus bisa mempunyai kesetiakawanan. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini tidak benar-benar ada orang yang bisa hidup sendiri, mustahil. Karena apa? Setiap orang membutuhkan orang lain untuk melengkapi hidupnya, untuk menemani langkah kehidupannya, untuk menjadi teman berbagi rasa dalam menapaki anak tangga kehidupan ini. Hal itulah yang juga yang berusaha Yesus lakukan, karena setiap orang memerlukan suatu kebutuhan. Jika kita lihat bahwa di sini dikatakan air ini adalah sebuah kehidupan, kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan. Berbicara dengan kebutuhan, maka sesungguhnya kebutuhan itu juga perlu untuk direalisasikan dalam kehidupan ini. Dan Yesus ingin mengatakan bahwa kita harus berusaha menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan ini. Jangan sampai karena perbedaan yang terjadi dalam kehidupan, jangan sampai karena berbeda warna kulit, berbeda ras, dan berbeda segala macam, maka hal-hal kemanusiaan cenderung tidak dilakukan. Hal-hal untuk menolong sesama cenderung diabaikan. Itulah yang Yesus ingin katakan. Bahwa sesungguhnya kehadiran setiap orang di tengah-tengah dunia ini harus membawa dampak, harus mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Mungkin ketika kita mendengar pemenuhan kebutuhan tersebut, kita bertanya, tidak semua apakah kebutuhan itu bisa kita lengkapi di dalam kebutuhan orang lain. Memang betul bahwa kebutuhan tersebut tidak bisa dilengkapi oleh kita. Tapi ada bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan ini berkaitan dengan kebutuhan dalam orang lain, itu memerlukan uluran tangan kita. Kebutuhan seperti apa? Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dihormati, dan kebutuhan untuk diakui keberadaannya di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu kita pun bertanya kembali, jika kita menjalin interaksi dengan orang lain hanya untuk pemenuhan kebutuhan, berarti ketika kita berinteraksi, maka ada tujuan tertentu dalam kehidupan untuk dicapai. Saya harus bilang bahwa itu semua tentunya ketika berinteraksi pasti ada tujuannya. Karena selama manusia adalah zoon politikon, atau dalam bahasa sederhana ada makhluk sosial, maka manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya. Namun yang Yesus ingin katakan, interaksi tersebut dia lakukan adalah untuk memanusiakan manusia. Untuk memanusiakan orang Samaria yang terkadang tidak terlihat, entah disengaja atau disengaja di dalam kehidupan ini. Yang terkadang orang Samaria itu tidak dianggap keberadaannya. Oleh karena itu Yesus berusaha mengingatkan kepada setiap orang yang membaca bahwa di dalam kehidupan ini kita harus mampu memanusiakan manusia. Kita harus menjadi kawan, kita harus mempunyai rasa setia kawan, kita harus mempunyai solidaritas, sehingga kita juga mampu membuat dunia ini menjadi lebih baik. Karena untuk membuat dunia ini semakin lebih baik, untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang aman, nyaman, dan tentram untuk dihidupi bersama, kita memerlukan orang lain untuk menggerakkan hal tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang menjadi perenungan akan kita pada saat ini, apakah kita telah mampu menjadi kawan bagi sesama kita? Apakah kita sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi kawan sesama kita?
Apakah kita mampu untuk mengakui keberadaan mereka tanpa memandang latar belakang yang ada pada mereka? Itulah yang menjadi perenungan kita, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita harus mampu memanusiakan manusia. Kita harus menjadi kawan bagi sesama kita. Kita harus mengakui keberadaan mereka. Kita harus mempunyai solidaritas di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini semua orang memerlukan manusia lainnya. Semua orang memerlukan kasih sayang yang didapatkan dari manusia lainnya. Semua orang memerlukan penghormatan, penghargaan dari manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita memang mungkin tidak bisa sepenuhnya sempurna di dalam kehidupan ini. Kita mungkin tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi yang tidak boleh kita berhenti adalah kita tidak boleh berhenti berusaha untuk sempurna. Kita tidak boleh berhenti berusaha menyenangkan orang lain, menjadi teman, menjadi sahabat, dan berusaha memulihkan relasi dengan ciptaannya. Itulah yang harus kita contoh di dalam kehidupan. Dunia ini adalah panggung Allah bekerja, dan kita sebagai pengikut dari Allah yang kita kenal dalam Yesus harus mencerminkan dan menghidupi serta mengerjakan hal-hal yang mampu mendemonstrasikan kekuasaan Allah di dalam kehidupan ini dengan cara sederhana, yaitu tetap mengasihi orang lain, tetap menjadi kawan, tetap bersolidaritas bagi orang lain, dan kalau bisa kita memenuhi yang paling sederhana, mengakui keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga setiap orang percaya, sehingga setiap orang tetap berpengharapan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk menjadi orang yang selalu berusaha membahagiakan orang lain, yang selalu mempunyai solidaritas bagi orang lain, yang selalu menghargai keberadaan mereka dan menghormati mereka apa adanya. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita semua. Amin. Sembuh oleh
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih menyertai kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, melalui firman yang Kau berikan kepada kami, kiranya kami mampu menjadi solidaritas, kami mampu menjadi kawan, kami mampu menjadi orang yang selalu berusaha membuat orang lain bahagia dan tersenyum di dalam kehidupan ini Tuhan. Mungkin kami tidak sempurna, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu berusaha mengingatkan kepada kami untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari lepas hari. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati bangsa negara kami, memberkati pemerintah kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberi kesehatan, kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera kepada mereka, serta hikmat surgawi, sehingga mereka mampu membuat kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang ada di Indonesia, terutama khususnya GPIB Tuhan, baik yang ada di pusat, di kota-kota besar, maupun yang ada di daerah, di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan juga memberkati GPIB dalam setiap keberadaannya, dalam setiap kehidupan gerejawi, sehingga GPIB tetap memuliakan nama Tuhan, tetap mewartakan kasih Tuhan, dan mendemonstrasikan bahwa karya Allah selalu nyata dalam kehidupan ini Tuhan. Terutama Tuhan memberkati Jemaat Immanuel WR Supratman. Mari Tuhan memberkati para presbiter kami Tuhan, Pendeta Jance Tonapa beserta keluarga, Pendeta David Dewu beserta keluarga, Pendeta Yusuf Mase beserta keluarga. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan para penatua dan diaken beserta keluarga mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan para pegawai gereja, unit-unit misioner, pegawai kantor, koster, penjaga malam, hingga pribadi lepas pribadi Jemaat Immanuel WR Supratman. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberkati kehidupan mereka. Dan kami juga teringat untuk mendoakan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih hati kami Tuhan, yang berulang tahun pada 1 minggu ini Tuhan. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, kiranya tangan kasih Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi maupun pasangan suami istri yang berulang tahun pada 1 minggu ini Tuhan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, para medis yang berada di garis terdepan untuk membasmi COVID-19. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberi kesan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka bisa tetap semangat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan mereka. Memberkati juga aparat kepolisian dan TNI, kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Untuk memberkati juga saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk menuntaskan COVID-19 di dalam diri mereka. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberi semangat, kekuatan, serta pengharapan bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati seluruh orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, baik karena sakit penyakit
baik karena pergumulan yang datang tiada henti, baik karena pergumulan ekonomi yang membuat hati menjerit, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah selalu pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Waktuku miliknya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.